Ini saya baca, ini kitabnya Sayyid Muhammad. Suratul Ikhlasi wal Itqu minan nar. Akhrajat Tabrani fil Kabir an Fairuz ad-Dailami wa ibnu Uqtin Najasi. Waqad khadaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang ini jadi khadimnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi shalat ghairiha katabahu lahu bara'atan minan nar." Ini hanya berapa ini? Mi'ata marrah. Berarti kalau satu orang itu cukup 100. Tadi sudah untuk 7 turunan tadi untuk ya untuk 7 turunan cukup. Untuk 7 turunan ini sudah susuk, ini sudah susuk ini. Aduh, penting. Nah ini tak cari pembenarannya ini supaya keren. Ini di halaman 188 Abwabul Farad. Warwa Ibrahim bin Muhammad al-Khiyari fi fawaitihi an Hudzaifah marfu'an, man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu minallah. Berarti 100, ada riwayat lagi 1000. Nanti tak carikan lagi yang berapa? Jangan dengan banyak-banyak. Nah ini saya baca ya. Wa hadzal adatu huwa al-ma'rufu bi ataqatis somadiyah. Waqad nassa jama'atun mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqatis somadiyah wa haddu ala qiraatiha wa istimaliha. Minhum Asy-Syaikh Abdus Salam Al-Asmar saat terus ini. Jadi kullu haula'i istahabbu ataqatas somadiyah ma'atirafi ba'dihim kal Misnawi bi syiddati fi hadisiha. I'timadan ala anna hadza minal fadha'il allati yutasahalu fiha. Faman sa'a yasta'milaha roja'a khusula ma fiha fala ba'sa bidzalik ala syarti alla ya'taqida thubuta dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yaqa fil kitsbi alaihi. Jadi intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda, yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kamu atasnamakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyaqqah pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan. Tolong catat ya Allah. Karena jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktekkan ataqosomadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam mazhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4.000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anaknya gak maca, saya keluar. Bapakmu wong liya kon maca kata saya. Jadi itu menurut saya itu yang jelas. Saya sampai ngisi begini, yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam min qata amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi awaladin sholihin yatullah. Itu tidak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah. Yang ada itu awaladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau tidak usah kata saya. Akhirnya anaknya udah wedi nggih Gus. Akhirnya tak kei jagung paling akeh, kula mendet sithik. Wong aku ora anake kok. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya, anaknya mau melebu metu mau enggak manggakno tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan auqiyayin sholihin tapi awaladin sholihin. Ini bukan provokator, ini memang ya seperti itu. Nah terus tentang tadi la ilaha illallah yang didawahkan Gus Azaim. La ilaha illallah itu penting sekali, cuma saya mohon itu dielmoni lah. Jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena dielmoni, karena dimulai dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Saya ulang lagi ya, terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Makanya menurut madhab Sadili, kamu disuruh baca la ilaha illallah dulu, jangan istighfar dulu. Saya ulang lagi ya, dalam madhab Sadiliyah itu la ilaha illallah dulu, nggak boleh istighfar dulu.
Alasannya masuk akal. Orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilaha illallah itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Sehingga la ilaha illallah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Cara menghentikan kekafiran gimana? Dia melafazkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafazkan la ilaha illallah. Nah, makanya kata Abdul Hasan Asyadili, wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Seseorang sah diistighfar itu kalau melafazkan la ilaha illallah. Misalnya ada orang kafir mati kafir, sah nggak anak cucunya mengistighfari dia? Nggak sah karena belum melafazkan la ilaha illallah. Makanya kata Abdul Hasan Asyadili, wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Sehingga lafaz ini spesial betul. Tapi kadang-kadang beberapa mursyid cara berpikir lain. Ini kalimat thayyibah harus dibaca orang suci, sehingga mendahulukan apa? Istighfar. Untuk supaya pas ngelafatkan kalimat thayyibah sudah dalam keadaan apa? Suci. Itu juga masuk akal. Tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih mengikuti manhajnya Abil Hasan Asyadili karena alasannya tadi, yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafazkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah sendiri sudah bagian dari istighfar. Nah, intinya fa'lam annahu la ilaha illallah terus wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Jadi orang sah diistighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya. Jadi setelah tauhidnya sah yaitu la ilaha illallah baru sah apa? Diistighfari. Sehingga orang kafir, seolah lagi orang kafir yang mati kafir, anak cucunya tidak boleh apa? Tidak boleh menistighfar. Terus saran saya kedua, la ilaha illallah itu filosofinya itu nafyun li uluhiyatil ghairillah wa isbatun li uluhiyatillah wahdah. Filosofi la ilaha illallah itu gimana? Menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan dan hanya menuhankan Allah semata. Nah, itu caranya gimana? Caranya kita harus terbiasa ini, karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustameknya atau mustamiatnya ini santri. Caranya gimana? Dilatih pakai logika. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, saya sekaligus kampanye. Allah itu Tuhan yang begitu fair. Untuk menjadi Tuhan, Allah mempersilahkan, ada kualifikasi Tuhan. Jadi boleh dikompetisikan, itu boleh kata Allah. Gak apa-apa kamu ngaku Tuhan gitu, kata Allah. Tapi nak ngaku pangeran itu paling gak ya reputasi lah. Ada verifikasinya. Dimulai dari apa? Ya kalau jadi Tuhan itu setidaknya bikin langit bumi, aturannya gitu. Jadi kalau daftar bupati ya daftarlah ke KPU. Masa tahu-tahu jadi apa? Tuhan kemudian tidak punya prestasi bikin langit bumi. Sehingga Allah itu cara ngendikan itu ya fair. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Coba yang kamu tuhankan selain saya, prestasinya apa gitu? Ketika saya bikin bumi itu apa ikut bikin? Terus am lahum syirkun fis samawat. Kalau bikin langit, kalau nggak bisa ya urun lah gitu. Urun semen apa urun bego, pokoknya urun lah gitu. Urun ora, gawe bumi ora, ngerti-ngerti aku jadi pangeran. Nah, aku lihat buranakum. Jadi ya kan ya lucu kan, misalnya syarat kiai di Salafiyah kan keluarga Kiai As'ad, cucunya ngaji ngalim. Orang keluarga Kiai As'ad, aku kiai utama di Salafiyah. Oh mesti di penjara ya. Lah yo gak gawe langit bumi, gak ada prestasi terus ngaku sebagai apa? Sehingga fair. Makanya saya berkali-kali cerita. Jubair bin Mut'im itu punya anak namanya Muhammad. Ini sudah orang alim, Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu cerita awala Islami Abi. Mut'im itu orang pinter sekali. Saking pinternya dia jadi delegasinya orang Quraisy datang ke Rasulullah sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan perang apa? Badar. Yang namanya disuruh itu pasti orang pinter. Tapi apa yang terjadi ketika nginep di masjid? Karena zaman itu gak ada hotel, nanti jadi geger. Orang musyrik nginep di masjid hukumnya gimana? Fasul masail dok. Zaman itu mau tidak mau. Kalau sekarang kan ada hotel, kiai juga punya wisma. Apa yang terjadi? Orang ini cerdas sekali.
Dan delalah Nabi pas sholat maghrib itu baca wattur wa kitabi mastur sampai am khalaqus samawati wal ard. Ya kalau kamu jadi Tuhan ya setidaknya menciptakan langit bumi lah. Namanya jadi Tuhan ya ada persyaratan. Paling tidak punya reputasi menciptakan langit bumi. Atau kalau jadi Tuhan setidaknya reputasinya itu nggak diciptakan yang lain. Araufa Nafsahu Channel. Saya ulang lagi ya. Terus hanya ayat tuh wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Makanya menurut madhab Sadili, kamu diburu baca la ilaha illallah dulu, jangan istighfar dulu. Saya ulang lagi ya. Dalam madhab Sadiliyah itu la ilaha illallah dulu, nggak boleh istighfar dulu. Alasannya masuk akal. Orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilaha illallah itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Sehingga la ilaha illallah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Cara menghentikan kekafiran gimana? Dia melafadzkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Nah, makanya kata Abdul Hasan Asadili wastaghfir lidzambika ay bihadil kalimah. Seseorang sah diistighfar itu kalau melafadzkan la ilaha illallah. Misalnya ada orang kafir mati kafir, sah nggak anak cucunya mengistighfari dia? Nggak sah karena belum melafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata Abdul Hasan Asadili wastaghfir lidzambika ay bihadil kalimah. Sehingga lafadz ini spesial betul. Tapi kadang-kadang beberapa mursyid cara berpikir lain. Ini kalimat thayyibah harus dibaca orang suci, sehingga mendahulukan apa? Istighfar. Untuk supaya pas melafatkan kalimat thayyibah sudah dalam keadaan apa? Suci. Itu juga masuk akal. Tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih mengikuti manhajnya Abil Hasan Asyadili karena alasannya tadi yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah sendiri sudah bagian dari istighfar. Nah, intinya fa'lam annahu la ilaha illallah terus wastaghfir lidzambika walil mu'minina. Jadi orang sah diistighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya. Jadi setelah tauhidnya sah yaitu la ilaha illallah baru sah apa? Diistighfari. Sehingga orang kafir, seolah lagi orang kafir yang mati kafir anak cucunya tidak boleh apa? Tidak boleh menistighfar. Terus saran saya kedua, la ilaha illallah itu filosofinya itu nafyun li uluhiyati ghairillah wa isbatun li uluhiyatillah wahda. Filosofi la ilaha illallah itu gimana? Menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan dan hanya menuhankan Allah semata. Nah itu caranya gimana? Caranya kita harus terbiasa ini, karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustameknya atau mustamiatnya ini santri. Caranya gimana? Dilatih pakai logika. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, saya sekaligus kampanye. Allah itu Tuhan yang begitu fair. Untuk menjadi Tuhan Allah mempersilahkan, ada kualifikasi Tuhan. Jadi boleh dikompetisikan, itu boleh kata Allah. Gak apa-apa kamu ngaku Tuhan itu kata Allah. Tapi nak ngaku pangeran itu paling gak ada reputasi lah, ada verifikasinya. Dimulai dari apa? Ya kalau jadi Tuhan itu setidaknya bikin langit bumi, aturannya gitu. Jadi kalau daftar bupati ya daftarlah ke KPU. Masa tahu-tahu jadi apa? Tuhan kemudian tidak punya prestasi bikin langit bumi. Sehingga Allah itu cara ngendikan itu ya fair. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni ma khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Coba yang kamu tuhankan selain saya prestasinya apa? Ketika saya bikin bumi itu apa ikut bikin? Terus am lahum syirkun fis samawat. Kalau bikin langit kalau nggak bisa ya urun lah gitu. Urun semen apa urun bego pokoknya urun lah gitu. Urun ora
Gawe bumi ora ngerti-ngerti ngaku dadi pangeran iki. Kul hatu burhanakum. Jadi Sahut Channel. ya kan ya lucu kan, misalnya syarat kiai di Salafiyah kan keluarga Kiai As'ad, cucunya ngaji ngalim. Orang keluarga Kiai As'ad punya aku kiai utama di Salafiyah, gue mesti di penjara. Lah yo gak gawe langit bumi, gak ada prestasi terus ngaku sebagai apa? Tuhan. Sehingga fair. Makanya saya berkali-kali cerita, Jubair bin Mut'im itu punya anak namanya Muhammad. Ini sudah orang alim, Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu cerita awala Islami Abi. Mut'im itu orang pinter sekali. Saking pinternya dia jadi delegasinya orang Quraisy datang ke Rasulullah sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan perang apa? Badar. Yang namanya disuruh itu pasti orang pinter. Tapi apa yang terjadi ketika nginep di masjid? Karena zaman itu gak ada hotel. Nanti jadi geger orang musyrik nginep di masjid, hukumnya gimana? Basul masail dok. Zaman itu mau tidak mau. Kalau sekarang kan ada hotel, kiai juga punya wisma. Apa yang terjadi? Orang ini cerdas sekali. Dan delalah Nabi pas sholat maghrib itu baca watur wa kitabim mastur sampai am khalaqus samawati wal ard. Ya kalau kamu jadi Tuhan ya setidaknya menciptakan langit bumi lah. Namanya jadi Tuhan ya ada persyaratan. Paling tidak punya reputasi menciptakan langit bumi. Atau kalau jadi Tuhan setidaknya reputasinya itu nggak diciptakan yang lain. Am khuliqu min ghairi syai'in. Ini jadi Tuhan kok punya bapak, punya ibu. Ini jadi Tuhan kok lahirnya di bumi, ada tanggal lahirnya, ada tahun. Masa jadi Tuhan kok dulu buminya? Pokoknya walhasil akhirnya Nabi ketika salam sholat maghrib dia datang, ya Rasulullah, akalku habis oleh ayat yang barusan kau baca. Sudah saya Islam saja. Argumentasi selain Allah Tuhan itu batal. Itu lah saya mohon santri-santri Salafiyah itu baca Quran sampai seperti itu. Jadi jangan hanya khataman banyak-banyakan maksudnya. Ini bukan nyindir, ini ngamuk ini. Jadi ya khatamannya tadilah 1000 atau berapa lah, jangan banyak-banyak. Juga kasihan malaikat yang nyatet kan. Wong baru subhanallah alhamdulillah aja di teks hadisnya at-abad al-malaikah gak ditete. Itu baru subhanallah alhamdulillah itu sudah mencapaikan malaikat. Makanya saya wiridan tuh arang-arang kasihan malaikat karena nanti jadi itu ya ada madhabnya itu. Jadi kalau Gus Azaim sholat lama tak saingi sholat cepet, sama-sama ada madhabnya. Yang cepet kayak saya tadi setan pas tata-tata mau goda pas rukuk saya sudah itidal, mau goda itidal saya sudah sujud, pusing deh. Tapi jangan tiru, ini madhab yang agak-agak khusus lah, sudah ada cara orang Madura agak khilaf ini agak khilaf ini sudah. Tapi saya ingin sampean kalau ngaji Quran itu dilatih berlogika. Jadi Allah itu fair. Nggak apa-apa kalian ngaku Tuhan tuh nggak apa-apa, tapi tunjukkan prestasi kamu apa. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Am khalaqus samawati wal ard. Diulang lagi, am khuliqu min ghairi syai'in. Setidaknya kalau jadi Tuhan itu ya nggak butuh yang lain lah. Masa jadi Tuhan kok wujudnya saja butuh orang lain, butuh bumi, eksistensinya butuh makan, butuh minum. Makanya Allah cara meniadakan uluhiyah selainnya itu Allah tuh redaksinya itu mengena sekali. Yaitu tadi dengan cara-cara seperti itu. Sebagian ayat disebutkan ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wong Tuhan kok nggak punya reputasi bikin langit, bikin bumi, bahkan untuk menciptakan dirinya sendiri saja nggak bisa. Kamu udah usah ngaku Tuhan, nggak level kan kata Allah gitu. Akhirnya terus ditemukan Tuhan yang sejati, yaitu wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Itu yang Mut'im ini tadi termasuk orang yang sangat cerdas sekali. Padahal itu bacanya bukan pas basul masail, enggak. Nabi pas sholat maghrib, juga bukan pas ceramah, enggak. Tapi itu didengarkan. Makanya termasuk ini spesial untuk Kiai As'ad. Makanya saya ini kalau mentasik santri-santri ini agak
takut fitnah. Saya termasuk kenapa saya ingin jadi ahli tafsir, tentu yang membentuk itu Mbah Maimun dan bapak saya. Bapak saya itu hafal Quran nggak hafal Fatihah, saking senangnya Quran. Mungkin bisa kamu saingi. Itu adalah orang kafir itu bisa paham Quran. Itu sangat menyinggung saya. Orang kafir itu bisa paham Quran. Ketika Umar Islam itu karena mendengar apa coba? Mendengar apa? Quran. Dan itu masih kafir apa sudah Islam? Masih kafir karena kalimat-kalimat yang di Quran itu begitu jelas, wal kitabil mubin, sehingga didengarkan orang kafir pun tuh ngefek. Makanya ketika Umar datang ke saudara putrinya, saudari putrinya, kemudian dengar Toha ma anzalna alaikal Quran apa litasqa, itu dia terus iman. Begitu juga Mut'im. Itu ketika dengar Nabi baca surat At-Tur ya langsung iman. Makanya kata Ibnu Jarir At-Tabari, kamu jangan pernah bilang gini, syaratnya paham Quran itu harus alim, harus gini. Nanti berarti orang kafir punya alasan di depan Allah, ya Allah, engkau ngandani kami dengan Quran yang nggak bisa difahami kecuali alim dulu. Nah, saya alim gimana? Nggak pernah mondok gimana? Saya kafir. Jadi artinya gini, kata Ibnu Jarir At-Tabari, Allah tidak mungkin mengatakan gini, ifhamil Quran bima la fahmalaka. Quran harus kamu fahami, sementara orang kafir karena lafaznya Quran khusus nggak bisa memahami. Makanya Quran itu dibaca, itu banyak orang kafir yang menjadi muslim karena mendengar apa? Al-Quran, padahal kafir. Nah, termasuk tadi Muhammad bin Jubair bin Mut'im ini itu menjadi Islam ya karena mendengar Quran, padahal dia kafir. Karena tadi logika misalnya nggak paham secara lafaz Arab. Sekarang misalnya nyuwun sewu ada orang ateis. Saya pernah didatangi seorang ateis yang nggak percaya Tuhan. Saya mau Islam Pak Ba, asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Coba Quran dibaca secara makna, tidak secara lafaz tapi secara makna. Begini misalnya, ada orang ateis datang ke saya, Pak Ba, saya mau Islam asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Terus saya tanya, ini ngajak goblok-goblokan apa pinter-pinteran gitu. Iya Pak, ngajak pinter-pinteran Pak, saya ini dokter katanya. Makanya di akademiknya dia dokter, mungkin jurusan matematika atau apa, tapi di ketuhanannya jeblok. Terus tak tanya, kalau ini ada kertas, kamu suka ada rumusnya apa suka ada? Ya suka ada rumusnya. Kenapa? Ya karena ada yang bikin. Nah kira-kira berstatus membikin atau membuat itu sesuatunya mewujud apa enggak? Ya pasti mewujud lah, pasti ada. Ya sudah, anggap Tuhan itu adalah sebab dari semua yang ada. Masa alam yang seperti ini, langit dan bumi ini mewujudat, kemudian kamu katakan kholaqohal adam, bahwa alam raya yang mewujud ini diciptakan oleh ketiada. Ya juga, berarti Tuhan itu ya itu yang namanya Tuhan. Nah, mulai dulu kiai-kiai ngomong gitu kan saya Islam katanya. Arafah Nafsa. Jadi kiai-kiai itu kadang-kadang kalau jawab pokoknya KBU digawe Tuhan. Beda dengan dakwanya orang-orang mantek. Orang-orang mantek itu kan nggak pernah nyebut Allah. Ini alam hawadis, la budda min muhdis. Meskipun mereka, nah muhdis ini menurut Islam namanya Allah, tapi sebetulnya kan nggak langsung bilang Allah. Jadi tak kasih tahu, alam raya ini mewujud nggak? Ya mewujud Bapak. Bisa nggak sesuatu yang nggak ada menjadi faktor wujudnya yang ada? Ya nggak bisa, namanya nggak ada itu nggak bisa jadi faktor. Nah itu hebatnya ulama-ulama kita ketika mengenalkan Allah itu siapa? Zat yang wajibil wujud. Jadi kita ini kalah pinter ulama-ulama dulu. Ya alhamdulillah kalahnya sama ulama dulu. Kalau kalah sama ulama sekarang isen. Jadi ulama dulu sudah pinter. Pasti pertanyaan dasar manusia, hadil maujudat itu man kholaqoha, siapa yang menciptakan? Kalau kamu langsung jawab Allah atau Tuhan, mereka pasti tidak nerima. Ya jawab saja, hadil maujudat mesti kholaqoha maujudun. Nah berhubung maujud ini berstatus pencipta, harus super. Nah super ini oleh ulama disebut wajibul wujud atau musabbibul asbab, yang oleh Islam dinamai Allah. Tapi
kita langsung ngomong apa, mesti aja bingungkan kan bagi yang bingung maksudnya. Ya sama kalimat-kalimat la ilaha illallah itu diamati lah, diresapi sampai seperti penjelasan saya ini, sehingga punya kualitas ilmu. Karena syaratnya memang fa'lam, harus punya kualitas apa? Ilmu itu apa? Ma'rifatus syai' ala ma huwa alaih, mengenal sesuatu sesuai detail-detail sifatnya sesuatu itu. Misalnya kalau Allah sudah jadi Tuhan, ya harusnya qabla kulli syai'. Masa Tuhan sama yang dituhani wujudnya dulu yang dituhani, ditemukanlah sifat awal atau qadim. Makanya benar Gus Azim tadi, kalau sudah bertauhid harus hafal akidah berapa khamsin. Dimulai apa? Wujud. Kenapa harus dikatakan wujud? Karena alam raya ini kadung maujudan. Hadhil alam maujudun. Masa maujudun khalaqahul adam, masa maujudat khalaqahul adam. Nah itu yang disebut am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Jadi saya semohon-mohonnya cobalah tradisi-tradisi lihat baru ayat ini dihidupkan lagi, sehingga kita baca Quran itu sekaligus menjadi orang yang sangat argumen, karena Quran adalah qul falillahil hujjatul baligh. Dilatih, jangan bosan dilatih. Makanya kalau saya baca seperti itu, cek fair Allah, fair betul. Nggak apa-apa saya punya pesaing nggak tahu, tapi yang imbang dong. Pas aku gawe langit ya bantu lah, atau ada langit tandingan lah kira-kira. Kalau saya bikin bumi ada bumi. Nah misalnya sekarang orang Cina bikin matahari, materinya dari mana coba? Dari yang sudah ada sekarang kan? Tetap saja nggak ikut bikin kan? Tapi kalau Allah minal adam minal wujud, kalau mereka paling rekayasa sudah wujud di otak-atik. Nah harus sampai seperti itu, sampai kata Gus Azim kul hadu apa? Burhanakum. Jadi ini cara-cara kita untuk menguatkan iman. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Terus kata Allah, itu nih kita bimin qabli hadza au asaratin min ilmin. Kalau kamu nggak setuju teori ini, kata Allah, cari kitab suci versi Anda. Aturan jadi Tuhan itu apa? Ya tetap saja semua kitab suci akan mengatakan di mana-mana Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Jangan yang lahir di bumi jadi Tuhan, jangan Lata Uzza jadi Tuhan, jangan karena sakti jadi Tuhan. Nah ini di sini pentingnya ilmu balaghah, ilmu mantek yang alhamdulillah di pondok-pondok kita masih diajari. Makanya kata mantek, sebetulnya ilmu akal hanya menemukan hadil maujudat khalaqaha maujudun. Nah yang wujud ini siapa? Ya wajibul wujud. Nah kemudian Islam menamai ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama dulu itu kalau ngendikan Allah itu siapa? Zat sing wajibul wujud. Itu filosofinya luar biasa. Karena dengan seperti ini bisa menafikan teori ateisme bahwa alam raya ini diciptakan oleh ketiadaan. Makanya saya bilang tadi, ngajak goblok-goblokan apa pinter-pinteran ya? Lah nek ngajak goblok-goblokan yang ini hadhil maujudat khalaqahal adam. Terus kita goblok bareng. Loh iya kan, barang maujud diciptakan yang tidak maujud. Wong ora wujud kok mempengaruhi sing wujud. Ya monggo nak goblok bareng kan. Akhirnya enggak, saya ini dokter masa kamu ajak goblok. Ya sudah, pinter saja kata saya. Alhamdulillah karena debat kecil ini dia menjadi nyaman lagi dengan apa? Islam. Memang saya tentu nggak bisa disalahkan doktoralnya karena di ilmu yang teologi gitu. Tapi kan polanya dia pasti pinter. Makanya ini sekaligus mengingatkan anak-anak lah, kecakapan menjelaskan itu harus dilatih. Karena diantara kelebihannya Quran itu wal kitabil apa? Mubin, yaitu kitab yang punya kemampuan menjelaskan. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.
terkenal di akhir surat Tobat nih napa maka nanti ahli Madinati wa man hawlahum minal a'rab ayatakhallafu ar-rasulillahi wa la yarubu bi anfusihim napa an-nafs. Terus riyen putune Zubair ini sahabat Zubair bin Awam. Ya Zubair bin Awam itu gak ada anak namanya Abdul bin Sinan Zubair. Zubair niku nak anake cilik digendong. Niku senengane iku dirijine dilebokno gegere bapake. Ya dirijine dilebokno bekas luka ten napa gegere bapak. Dulu ketika perang Uhud dan berbagai peristiwa, semua panah yang mengarah ke Nabi niku digegengi mbek sahabat niku dengan tubuhnya. Karena mereka mikir kalau sama-sama mati mendingan kita ketimbang nopo Nabi. Dan ini disebut Nabi adalah orang yang paling diperhatikan orang mukmin dibanding dirinya apa sendiri. Tentu keselamatan Nabi ya di atas keselamatan orang apa mukmin, kepentingan Nabi juga di atas kepentingan orang apa mukmin. Karena Nabi ngajak neng keselamatan di dunia akhirat, sementara kepentingan orang mukmin kadang hanya nuruti nafsu sing dadekno celaka dunia napa akhirat. Ini disebut maka nabi ahli Madinah di man hawlahum minal a'rab ayatakhallafu ar-rasulillahi wa la yurbu bi anfusihim napa an-nafs. Sehingga dalam konteks ini ruwono tenan. Nabi itu khususnya Nabi karena Nabi pasti benar. Itu tidak nerima alasan keluarga. Makanya kalau ada orang bilang dijak Kanjeng Nabi, acung melok aku, apa alasannya Kanjeng Nabi kalau gak ada anak alit atau bojo kula ejek meteng, itu gak bisa diterima. Misalnya dengan alasan syafalatna amwaluna wa ahluna fastaghfirullah. Ya Rasulullah, saya ini sibuk ngurus keluarga, ngurus harta, maka mohon diampuni. Padahal mereka sudah bilang mohon itu tidak bisa diterima. Karena logikanya adalah perintahnya Nabi adalah perintah Allah, karena Nabi pasti tidak melakukan perintah kecuali diperintah Allah. Disebut nama wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah ngendikan berdasar nafsu, tapi pasti itu perintah dari Allah. Sementara kamu demi anak istri itu pasti nafsu. Kowe mentengno bojo kan mergo wedi ra iso ngloni, tetap nafsu. Mentengno anak mergo umat. Semuanya itu mesti pertimbangannya. Meskipun gue ngeklaim kasih sayang ngopo rasa minggu-minggu, tapi ujung-ujungnya itu tinggal mulai bojo berat, menarati anak sing rumah tua sopo. Nah, makanya orang mukmin sekali Nabi ngendikan, maka tidak ada hukum apapun kecuali harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika Imam Syafi'i, beliau dalam bermadhab niru, orang itu ngerti fikih. Laisa li ahadin ba'da rasulillahi kaulun. Enggak ada siapapun mustahid. Apapun kias itu jali. Kias jali itu logikanya begitu nampak sekali. Argumentasi hukumnya yang nampak sekali. Tapi itu batal demi hukum jika Rasulullah tidak menggariskan demikian. Misalnya fikih harus dihitung secara sistematik, secara metodologis, semuanya begini. Tapi Nabi kok tidak seperti itu, tetap dimenangkan apa? Nabi, meskipun itu nyulayani kias jali. Kias jali itu argumentasi yang sangat-sangat jelas. Orang terima jelas, tapi sangat-sangat jelas. Itu harus digugurkan demi apa yang dikatakan apa? Nabi. Makanya Imam Syafi'i masyhur ngendikan masokha minal hadis wa madzhabi. Asal hadis itu sahih maka itu madzhab saya. Contoh yang paling mudah itu begini, sama tak warai ngaji fikih. Uyahmu najis loh. Ketika uyahmu sak titik itu di gelas, kemudian disori banyu sak gelas menjadi gelas penuh, gelasnya ikut najis dah? Ikut, karena enggak dua kola atau di bawah dua kola. Terus ketika pulpen ada uyahnya sampean, terus kena tangannya sampean jadi najis dah? Najis, karena yang bersentuhan dengan najis pasti menjadi apa? Itu kaidah fikih. Jadi asal air itu tidak posisi warid sing dijokno, saya ulang lagi. Kecuali air posisi dijokno, misalnya tangannya sampean kena uyah terus mbok gebyur banyu itu suci. Tapi kalau uyah itu di gelas, dia air itu dijokno tapi saat posisi dia apa? Di gelas itu najis semua. Wah intinya ya tenang, sampean rungokno kok mungkin sampean paham duduk perkara ini. Sesuatu yang kena najis itu pasti menjadi apa? Dan itu kaidah yang diakui semua ulama seluruh dunia.
Tapi problemnya secara riwayat adalah kata Sayyidah Aisyah, saya sering ro'i mani dari bajunya Rasulullah. Saya ulang lagi, untuk ufariku mani ya Rasulillah min zawbi, kulo sering ngeroi manine Nabi di bajunya Nabi, kemudian Nabi sholat dan tidak membasuh baju itu. Singkat cerita, akhirnya mau tidak mau ulama seluruh dunia mujma'alnya mengatakan mani itu suci. Zaman keyakinan mani suci apa najis? Nah, orang mani itu najis. Keyakinan mani suci apa? Suci. Ulama satunya darah mani itu suci. Nah, ini menyulayani ku beda ini teori kias jali. Mani ini kan keluar dari makhrajul bauli. Gelem ra gelem mani umpama suci lah itu kan keluar dari makhrajul bauli, tempat yang dipakai keluar kencing, air seni. Mani pasti keluar lewat situ. Logikanya kalau mani yang cair ini lewat sesuatu yang ada najis, logikanya kan kena najis. Dan itu Imam Syafi'i disoal. Masyhur itu perdebatan Imam Syafi'i sama ulama seangkatannya, sampai beliau dimaki-maki, laukanal mani yutohiron laka nafi makhrojihi ma yunajjisuhu. Kalau nanti apal tak biring nanti saya ulang lagi ya, laukanal mani yutohiron laka nafi makhrojihi ma yunajjisuhu. Kalaupun mani itu suci, toh nanti kalau keluar pasti tersentuh oleh sesuatu yang menajiskan, karena dia harus keluar lewat makhrajul baul. Imam Syafi'i marah besar itu masyhur, sampai Imam Syafi'i darah Nasirus Sunnah. Sudah saya katakan kita berfikih itu berdasar dawuh Nabi. Sing duwe Islam Nabi, nak muni Nabi ra muni najis kira sak cangkeman. Wong kias barang nak ana dawuh Nabi. Wong Nabi sing ngendikan kok jebok kias. Napa kowe ape dadi nabi? Ya sudah seperti itu. Karena ya tadi an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatun. Jadi dalam fikih sekalipun kalau Nabi sudah ngendikan itu kias jali, itu enggak kanggo. Makanya kemarin seperti perdebatan kiblat di Kemenak, masjid-masjid mana diarahkan ke kiblat digunakan lagi karena enggak presisi, enggak persis. Itu ulama-ulama alim menentang, karena kalau nurut tidak persis, masjid Madinah itu madhep Mekah itu ya enggak persis. Memang sama masjid Demak enggak persis. Masjid Madinah itu madhep kiblatnya itu enggak persis. Apa orang sing ahli falak. Tapi kiblat itu ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora kudu persis agar Nabi ngajari ngono ya ngono. Ora kudu persisan. Wong kira malah di Islam kecangkeman. Di Islam tenang gak ribet. Karena tadi nak nuruti kias jali fikih, angger barang kena najis ya najis. Iku mau dalane uyah kan najis mung kena. Uyah mani lewat. Dalane itu satu. Terus dari Imam Syafi'i kita harus menerima konsep Nabi kalau mani itu suci, karena andaikan tidak suci maka Sayyidah Aisyah harus mengumbah mani, tapi nyata anda dua wong iku nak mani ku najis, gue yo najis, wong materine sengkok najis. Jadi sing darani mani mau najis berarti wong iku yo najis, mergo materine najis. Jadi panjang. Kemudian ada kaidah lagi misalnya dalam fikih, min asbabin najsi itu al-mautu. Di antara sebab najis itu adalah kematian. Kita ulang fikih, ben ngerti fikih. Wong gak men roe swarga neraka tak ulang fikih. Tapi itu suci ta ora? Suci. Nak mati batang najis. Wedhus suci, nak mati batang najis. Itu fikih dan kita sepakat seperti itu. Maksudnya asal mati batang maksudnya bukan mati disembelih. Berarti min asbabin nafsi adalah al-maut. Sekarang berhubung manusia itu mati, misalnya Ruhin mati, Mustafa mati, Imam Malik ya darahnya najis. Padahal mayit ini nanti disolati, mulai wajib didusi. Cara filosofi Imam Malik, nah, jadi mayit ini akan nanti disolati. Syaratnya wong solat itu suci orang, suci. Lama karena mayit itu disolati maka harus suci. Karena ada sebab najis yaitu al-mautu, maka harus dimandikan, disucikan. Dia masuk akal. Mana kena mati, didusi bensah, disolati. Nah orang didusi ora oleh disolat. Itu kan fikih yang jelimet. Ya sudah, harusnya kaidahnya seperti itu. Harusnya. Tapi ada satu kejadian di mana matinya orang syahid kata Nabi ora usah didusi. Padahal ada sebab najis yaitu
mati-matian. Tapi Nabi yang ngendikan ya sami'na wa ata'na. Lalu suruh protes. Bedanya apa yang mati syahid sama ndak? Ya beda, cara beda. Mungkin Nabi yang dua Islam beda. No ya suka sami'na. Harusnya orang yang mati syahid pun kena sebab najis yaitu mati. Tapi Nabi ngendikan suci. Suci. Nah itu disebut an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim dalam semua konteks. Makanya masyhur ngendikan mulane dia aja ngaji fikih tok. Itu setengah apal Bukhari nanti di ulama. Dan roh nak utek kamu kadang beda be utek Nabi. Dan sing kudu dibengkel ya utek kamu aja utek Nabi ngono maksudnya. Lho Nabi ku unik lho. Lho kula nu mboten sombong, kula es kecelok cerdas. Iku kadang ku kagum tenan. Maksudnya iku apa ya, logika nubuah itu beda sama logika utek-utek. Kemudian utek kamu kecampuran LSM barang malah kacau. Misalnya gini, tak contoh no. Mesti kowe keliru. Umpama bener mergo tak ulang asline kayak keliru. Ya misalnya contohnya ini, kula niku melarat. Melarat terus ketika proses melarat itu ditulung Mustafa, Ruben, Moe. Ditulung terus. Nanti aku suka. Barang aku suka, aku nak di duit tak kena Mas Abdu. Biasanya ngerti duit tak kena Mas Abdu. Nah terus Ruben Mbak Mustafa ini kena pembisik. Wah, Gus Bayu anti sejarah, anti masa lalu. Melaratnya baik kita kok. Bareng mapan ini abu. Mereka mapan terus digoyah bareng malah cangkeme do didi. Kono kiai di situ salami templek terus bareng wayas nyalip templek leren. Alasannya wong nyata ya ora fitnah nyata ya. Perkarane salam templek wah semane masa aku tinggu ya pondok ta apa jebule tinggu. Wah ya kene sing nyalami templek ra wayah kono. Itu langsung dinten. Kecogeman ngono mbek aku kualat. Tapi ana kiai sing nasibe ngono. Ya kiai sing latihan sing papan atas iso ora. Nah. Nabi itu biasa seperti itu. Saya ulang lagi. Nabi itu seperti itu biasa. Ketika diprotes, logikanya kan gak masuk akal. Mestinya yang punya masa lalu sejarah lebih diwongno mergo sing kanca kerja, kanca golekno duit. Tapi Nabi ndak nak ngamal ning masa sing loro iki dibarno. Oh itu sahabat gak kuat aslinya protes. Singkat cerita itu yang masyhur di utara. Nabi ketika miskin diusir dari Mekah sing rumah tuh orang Ansor. Wes dibiayai sak sahabat, sak muhajirin dibiayai kabeh wong Ansor. Tapi ketika Nabi mapan dan sudah Fathu Mekah, Mekah dikuasai Nabi. Itu kalau ada kelebihan uang atau kelebihan dikekno wong kafir Mekah, dikekno wong Mekah sing melarat-melarat sing utawa ora melarat tapi jaluk. Akhirnya orang-orang Ansor kan yang tentu yang nggak dewasa itu komplain kalau melarat sama kita anak sugeling keluarga ini karena orang Mekah itu keluarga ini. Nabi dengar itu masyhur, Nabi dengar itu dan Nabi gak tersinggung. Seorang Ansor dikumpulkan semua masyhur. Ternyata logika nubuah gini, wong Ansor ora biasa ngamal dek Nabi. Ngamal itu mesti diganjar, ngamal, memberi, menolong. Orang lagi jenenge ngamal lah berarti memberi, menolong, mengamal. Keren gak? Keren, heroik. Pangkat sing wis heroik memberi itu terus wae nganti mati. Dan aku jaluk tak kei berarti kowe zaman ngamal njuk imbalan. Berarti pangkatmu ini heroik, saiki murahan, heroik, saiki arep-arep. Iku nubuah wis ora ngarah wong dutek ngono agak nabi. Lho iki lho heroik kok turun pangkat. Tomak ngatok. Isin gak cara wong di selera. Lho wong sing di selera waras biasa nulung nabi kemudian pas nabi wis fathu wis keren, wis juga kepingine jaluk nabi. Isin gak? Puluhan tahun jadi pahlawan pas Nabi sepuh kowe Nabi gak ilah dhisik kan tau tak kei isen gak wong waras lho maksudnya dibakas ya Nabi gak kepengin wong Ansor sing wis keren ngono iku ndek pangkat lho kok ngekeki kok guri-guri ndek pangkat njaluk nuwangis wong Ansor nuwangis sadar betapa otak mereka itu gak sebanding dengan nubuah wis sadong wis sing biasa ngekeki biasa wis terus wae nganti mati. Apa ora isin imanem sing seneng nabi saiki aku dadi nabi mbok jaluki berarti mbok konversi dadi materi kok ora isin wong mbok kekno aku iku kowe golek ridane Allah mbek Rasul toh ora tak nggo kepentingan pribadi nggo gawe masjid Nabawi Araufa Nafsahu Channel.
menurut madhab Sadili, kamu disuruh baca la ilaha illallah dulu, jangan istighfar dulu. Saya ulang lagi ya, dalam madhab Sadiliyah itu la ilaha illallah dulu, nggak boleh istighfar dulu. Alasannya masuk akal. Orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilaha illallah itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Sehingga la ilaha illallah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Cara menghentikan kekafiran gimana? Dia melafadzkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Nah, makanya kata Abdul Hasan As-Sadili, wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Seseorang sah diistighfar itu kalau melafadzkan la ilaha illallah. Misalnya ada orang kafir mati kafir, sah nggak anak cucunya mengistighfari dia? Nggak sah karena belum melafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata Abdul Hasan As-Sadili, wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Sehingga lafadz ini spesial betul. Tapi kadang-kadang beberapa mursyid cara berpikir lain. Ini kalimat thayyibah harus dibaca orang suci, sehingga mendahulukan apa? Istighfar. Untuk supaya pas melafadzkan kalimat thayyibah sudah dalam keadaan apa? Suci. Itu juga masuk akal. Tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih mengikuti manhajnya Abil Hasan As-Sadili karena alasannya tadi, yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah sendiri sudah bagian dari istighfar. Nah, intinya fa'lam annahu la ilaha illallah terus wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Jadi orang sah diistighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya. Jadi setelah tauhidnya sah yaitu la ilaha illallah baru sah apa? Diistighfari. Sehingga orang kafir, seolah lagi orang kafir yang mati kafir, anak cucunya tidak boleh apa? Tidak boleh menistighfar. Terus saran saya kedua, la ilaha illallah itu filosofinya itu nafyun li uluhiyatil ghairillah wa isbatun li uluhiyatillah wahda. Filosofi la ilaha illallah itu gimana? Menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan dan hanya menuhankan Allah semata. Ya itu caranya gimana? Caranya kita harus terbiasa ini, karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustameknya atau mustamiatnya ini santri. Caranya gimana? Dilatih pakai logika. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, saya sekaligus kampanye. Allah itu Tuhan yang begitu fair. Untuk menjadi Tuhan, Allah mempersilahkan, ada kualifikasi Tuhan. Jadi boleh dikompetisikan, itu boleh kata Allah. Gak apa-apa kamu ngaku Tuhan gitu, kata Allah. Tapi nak ngaku pangeran itu paling gak ya direputasi lah, ada verifikasinya. Dimulai dari apa? Ya kalau jadi Tuhan itu setidaknya bikin langit bumi, aturannya gitu. Jadi kalau daftar bupati ya daftarlah ke KPU. Masa tahu-tahu jadi apa? Tuhan kemudian tidak punya prestasi bikin langit bumi. Sehingga Allah itu cara ngedikan itu ya fair. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Coba yang kamu tuhankan selain saya, prestasinya apa? Ketika saya bikin bumi itu apa ikut bikin? Terus am lahum syirkun fis samawati. Kalau bikin langit, kalau nggak bisa ya urun lah gitu. Urun semen apa urun bego, pokoknya urun lah gitu. Urun ora, gawe bumi ora, ngerti-ngerti ngaku jadi pangeran. Aku lihat buranakum. Jadi ya kan ya lucu kan, misalnya syarat kiai di Salafiyah kan keluarga Kiai As'ad, cucunya ngaji ngalim. Orang keluarga Kiai As'ad itu aku kiai utama di Salafiyah. Oh mesti dipenjara ya. Lah yo gak gawe langit bumi, gak ada prestasi terus ngaku sebagai apa? Tuhan. Sehingga fair. Makanya saya berkali-kali cerita, Jubair bin Mut'im itu punya anak namanya Muhammad. Ini sudah orang alim, Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu cerita awala islami abihi. Mut'im itu orang pinter sekali. Saking pinternya dia jadi delegasinya orang Quraisy datang ke Rasulullah sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan perang apa? Badar. Yang namanya disuruh itu pasti orang pinter. Tapi apa yang terjadi ketika nginep di masjid? Karena zaman itu gak ada hotel, nanti jadi geger. Orang musyrik nginep di masjid hukumnya gimana? Mahsul masail tok.
Zaman itu mau tidak mau. Kalau sekarang kan ada hotel, kiai juga punya wisma. Apa yang terjadi? Orang ini cerdas sekali. Dan delalah Nabi pas sholat maghrib itu baca wattur wa kitabi mastur sampai am khalaqus samawati wal ard. Ya kalau kamu jadi Tuhan ya setidaknya menciptakan langit bumi lah. Namanya jadi Tuhan ya ada persyaratan. Paling tidak punya reputasi menciptakan langit bumi. Atau kalau jadi Tuhan setidaknya reputasinya itu nggak diciptakan yang lain. Am khuliqu min ghairi syai'in. Ini jadi Tuhan kok punya bapak, punya ibu. Ini jadi Tuhan kok lahirnya di bumi, ada tanggal lahirnya, ada tahun. Masa jadi Tuhan kok dulu buminya? Oh ya walhasil tuh. Akhirnya Nabi ketika salam sholat maghrib, dia datang, ya Rasulullah, akalku habis oleh ayat yang barusan kau baca. Sudah saya Islam saja. Argumentasi selain Allah Tuhan itu batal. Itu, nah saya mohon santri-santri salafiyah itu baca Quran sampai seperti itu. Jadi jangan hanya khataman banyak-banyakan maksudnya. Ini bukan nyindir, ini ngamuk ini. Jadi ya khatamannya tadilah 1000 atau berapa lah, jangan banyak-banyak. Juga kasihan malaikat yang nyatet kan. Wong baru subhanallah alhamdulillah aja di tag hadisnya abad al malaikah gak ditete. Itu baru subhanallah alhamdulillah itu sudah mencapaikan malaikat. Makanya saya wiridan tuh arang-arang kasihan malaikat karena nanti jadi itu ya ada madhabnya itu. Jadi kalau Gus Azaim sholat lama tak saingi sholat cepet itu sama-sama ada madhabnya. Yang cepet kayak saya tadi setan pas tata-tata mau goda pas rukuk saya sudah itidal, mau goda itidal saya sudah sujud pusing deh. Tapi jangan tiru, ini madhab yang agak-agak khusus lah, sudah ada cara orang Madura agak khilaf ini agak khilaf ini sudah. Tapi saya ingin loh, sampean kalau ngaji Quran itu dilatih berlogika. Jadi Allah itu fair. Nggak apa-apa kalian ngaku Tuhan tuh nggak apa-apa, tapi tunjukkan prestasi kamu apa. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Am khalaqus samawati wal ard. Diulang lagi, am khuliqu min ghairi syai'in. Setidaknya kalau jadi Tuhan itu ya nggak butuh yang lain lah. Masa jadi Tuhan kok wujudnya saja butuh orang lain, butuh bumi, eksistensinya butuh makan, butuh minum. Makanya Allah cara meniadakan uluhiyah selainnya itu Allah tuh redaksinya tuh mengenaskan. Itu tadi dengan cara-cara seperti itu. Sebagian ayat disebutkan ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wong Tuhan kok nggak punya reputasi bikin langit, bikin bumi, bahkan untuk menciptakan dirinya sendiri saja nggak bisa. Kamu nggak usah ngaku Tuhan, nggak level kata Allah gitu. Akhirnya terus ditemukan Tuhan yang sejati, yaitu wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Nah itu yang mut'im ini tadi termasuk orang yang sangat cerdas sekali. Padahal itu bacanya bukan pas basul masalah, enggak. Nabi pas sholat maghrib, juga bukan pas ceramah, enggak. Tapi itu didengarkan. Makanya termasuk ini spesial untuk Kiasat. Makanya saya ini kalau mentasjid santri-santri ini agak sensitif, tapi sudah saya tidak perlu takut fitnah. Saya termasuk kenapa saya ingin jadi ahli tafsir, tentu yang membentuk itu Mbah Maimun dan bapak saya. Bapak saya itu hafal Quran gak hafal Fatihah, saking senangnya Quran. Mungkin bisa kamu saingi. Itu adalah orang kafir itu bisa paham Quran. Itu sangat menyinggung saya. Orang kafir itu bisa paham Quran. Ketika umat Islam itu karena mendengar apa coba? Mendengar apa? Quran. Dan itu masih kafir apa sudah Islam? Masih kafir karena kalimat-kalimat yang di Quran itu begitu jelas wal kitabil mubin sehingga didengarkan orang kafir pun tuh ngefek. Makanya ketika Umar datang ke saudari putrinya kemudian dengar Toha ma anzalna alaikal Quran apa litasqa, itu dia terus iman. Begitu juga Mut'im. Itu ketika dengar Nabi baca surat At-Tur ya langsung iman. Makanya kata
Ibnu Jarir At-Tabari, kamu jangan pernah bilang gini, syaratnya paham Quran itu harus alim, harus gini. Nanti berarti orang kafir punya alasan di depan Allah, ya Allah, engkau ngadani kami dengan Quran yang nggak bisa difahami kecuali alim dulu. Lah saya alim gimana? Nggak pernah mondok gimana? Saya kafir. Jadi artinya gini, kata Ibnu Jarir At-Tabari, Allah tidak mungkin mengatakan gini, ifhamil Quran bima la fahmalaka. Quran itu harus kamu pahami, sementara orang kafir karena lafadznya Quran khusus gak bisa memahami. Makanya Quran itu dibaca, itu banyak orang kafir yang menjadi muslim karena mendengar apa? Al-Quran, padahal kafir. Nah termasuk tadi Muhammad bin Jubair bin Mut'im ini itu menjadi Islam ya karena mendengar Quran, padahal dia kafir. Karena tadi logika misalnya nggak paham secara lafadz Arab. Sekarang misalnya nyuwun sewu ada orang ateis, saya pernah didatangi seorang ateis yang nggak percaya Tuhan. Saya mau Islam Pak Ba, asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Coba Quran dibaca secara makna, tidak secara lafadz tapi secara makna. Begini misalnya, ada orang ateis datang ke saya, Pak, saya mau Islam asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Terus saya tanya, ini ngajak goblok-goblokan apa pinter-pinteran, kata saya. Jawab, ngajak pinter-pinteran Pak, saya ini doktor katanya. Maksudnya di akademiknya dia doktor, mungkin jurusan matematika atau apa, tapi di ketuhanannya jeblok. Terus tak tanya, kalau ini ada kertas, kamu suka ada rumusnya apa suka ada? Ya suka ada rumusnya. Kenapa? Ya karena ada yang bikin. Nah kira-kira berstatus membikin atau membuat itu sesuatunya mewujud apa enggak? Ya pasti mewujud lah, pasti ada. Ya sudah, anggap Tuhan itu adalah sebab dari semua yang ada. Masa alam yang seperti ini, langit dan bumi ini mewujudat, kemudian kamu katakan kholaqohal adam, bahwa alam raya yang mewujud ini diciptakan oleh ketiadaan. Ya juga, berarti Tuhan itu ya itu yang namanya Tuhan. Nah, mulai dulu kiai-kiai ngomong gitu kan saya Islam gitu. Jadi kiai-kiai itu kadang-kadang kalau dakwah pokoknya KBU digawe Tuhan. Beda dengan dakwahnya orang-orang mantek. Orang-orang mantek itu kan nggak pernah nyebut Allah. Ini alam hawadis, labuda min muhdis. Meskipun mereka, nah muhdis ini menurut Islam namanya Allah, tapi sebetulnya kan nggak langsung bilang Allah. Jadi tak kasih tahu, alam raya ini mewujud nggak? Ya mewujud Pak Bah. Bisa nggak sesuatu yang nggak ada menjadi faktor wujudnya yang ada? Ya nggak bisa, namanya nggak ada itu nggak bisa jadi faktor. Nah itu hebatnya ulama-ulama kita ketika mengenalkan Allah itu siapa? Zat yang wajibil wujud. Jadi kita ini kalah pinter ulama-ulama dulu. Ya alhamdulillah kalahnya sama ulama dulu. Kalau kalah sama ulama sekarang isen. Jadi ulama dulu sudah pinter. Pasti pertanyaan dasar manusia, hadil maujudat itu man kholaqoha, siapa yang menciptakan? Kalau kamu langsung jawab Allah atau Tuhan, mereka pasti tidak nerima. Ya jawab saja, hadil maujudat mesti kholaqoha maujudun. Nah berhubung maujud ini berstatus pencipta, harus super. Nah super ini oleh ulama disebut wajibul wujud atau musabbibul asbab, yang oleh Islam dinamai Allah. Tapi kita langsung ngomong Allah, mesti aja bingungkan kan bagi yang bingung maksudnya. Ya saya mau kalimat-kalimat la ilaha illallah itu diamati lah, diresapi sampai seperti penjelasan saya ini, sehingga punya kualitas ilmu. Karena syaratnya memang fa'lam, harus punya kualitas apa? Ilmu. Ilmu itu apa? Ma'rifatus syai' ala ma huwa alaih. Mengenal sesuatu sesuai detail-detail sifatnya sesuatu itu. Misalnya kalau Allah sudah jadi Tuhan, ya harusnya qabla kulli syai'. Masa Tuhan sama yang dituhani wujudnya dulu yang dituhani, ditemukanlah sifat awal atau qadim. Makanya benar Gus Azaim tadi kalau sudah bertauhid harus hafal akidah berapa khamsin. Dimulai apa? Wujud. Kenapa harus dikatakan wujud? Karena alam raya ini kadung maujudat. Hadhil alam maujudun. Masa maujudun khalaqahul adam, masa maujudat khalaqahul adam. Nah itu yang disebut
ghairi syai'in am humul khaliqun. Jadi saya mohon semohon-mohonnya, cobalah tradisi-tradisi lihat baru ayat ini dihidupkan lagi, sehingga kita baca Quran itu sekaligus menjadi orang yang sangat argumen, karena Quran adalah qul falillahi hujjatul baligh. Dilatih, jangan bosan dilatih. Makanya kalau saya baca seperti itu, cek fair ya Allah, fair betul. Nggak apa-apa saya punya pesaing nggak tahu, tapi yang imbang dong. Pas aku gawe langit ya bantu lah, atau ada langit tandingan lah kira-kira. Kalau saya bikin bumi ada bumi. Nah misalnya sekarang orang Cina bikin matahari, materinya dari mana coba? Dari yang sudah ada sekarang kan? Tetap saja agak ikut bikin kan? Tapi kalau Allah bimbinal adam ilal wujud, kalau mereka paling rekayasa sudah wujud di otak-atik. Nah harus sampai seperti itu, sampai kata Gus Azim bulhatu apa? Burhanakum. Jadi ini cara-cara kita untuk menguatkan iman. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Terus kata Allah, itu nih kita bimin qabli hadza au asaratin min ilmin. Kalau kamu nggak setuju teori ini, kata Allah, cari kitab suci versi Anda. Aturan jadi Tuhan itu apa? Ya tetap saja semua kitab suci akan mengatakan di mana-mana Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Jangan yang lahir di bumi jadi Tuhan. Jangan Lata Uzza jadi Tuhan. Jangan karena sakti jadi Tuhan. Nah ini di sini pentingnya ilmu balaghah, ilmu mantek yang alhamdulillah di pondok-pondok kita masih diajari. Makanya kata mantek, sebetulnya ilmu akal hanya menemukan hadil maujudat khalaqaha maujudun. Nah yang maujud ini siapa? Ya wajibul wujud. Nah kemudian Islam menamai ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama dulu itu kalau ngendikan Allah itu siapa? Zat sing wajibul wujud. Itu filosofinya luar biasa. Karena dengan seperti ini bisa menafikan teori ateisme bahwa alam raya ini diciptakan oleh ketiadaan. Makanya saya bilang tadi, ngajak goblok-goblokan apa pinter-pinteran ya? Lah nek ngajak goblok-goblokan yang ini hadhil maujudat khalaqahal adam. Terus kita goblok bareng. Loh iya kan, barang maujud diciptakan yang tidak maujud. Wong ora wujud kok mempengaruhi sing wujud. Ya monggo nak goblok bareng kan. Akhirnya enggak lho, saya ini dokter masa kamu ajak goblok. Ya sudah, pinter saja kata saya. Alhamdulillah karena debat kecil ini dia menjadi nyaman lagi dengan apa? Islam. Memang saya tentu nggak bisa disalahkan doktoralnya karena di ilmu yang teologi gitu. Tapi kan polanya dia pasti pinter. Makanya ini sekaligus mengingatkan anak-anak lah, kecakapan menjelaskan itu harus dilatih. Karena di antara kelebihannya Quran itu wal kitabil apa? Mubin, yaitu kitab yang punya kemampuan menjelaskan.